Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Semoga kita semua masih senantiasa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga hari berbangkit kelak. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali walaupun dalam suasana yang berbeda. Yang biasanya kita belajar secara tatap muka, pada kesempatan ini kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi di sini Bapak berharap meskipun kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh, kalian belajar dari rumah, tidak mengurangi kualitas daripada pembelajaran kita. Untuk kesempatan ini, materi yang Bapak sampaikan adalah terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Materi ini dikhususkan bagi siswa-siswi kelas 11, baik 11 MIPA maupun 11 IIS. Sebagaimana kita tahu bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak ada satu manusia pun yang boleh mengambil, merampas dan menghilangkan hak-hak asasi orang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, ada beberapa langkah yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah kita, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, langkahnya adalah dengan menyusun berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana nanti ada juga di dalam buku cetak yang kalian miliki. Jadi untuk yang peraturan perundang-undangan ini, nanti lebih jelasnya silakan kalian catat di buku siswa yang telah dibagikan oleh pihak perpustakaan apa-apa saja undang-undang terkait dengan hal itu. Yang kedua, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah mendirikan beberapa lembaga penegakan HAM. Apa itu lembaga penegakan HAM? Yaitu lembaga yang khusus mengurusi tentang bagaimana pola melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja lembaga itu? Yang pertama, ada yang disebut dengan Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM ini secara garis besar adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelidiki, meneliti, melaporkan berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, baik masa lampau maupun masa yang sekarang ini. Itulah tugas dari Komnas Hak Asasi Manusia. Kemudian lembaga yang kedua di bawah Komnas HAM adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI. Nah, lembaga ini termasuk juga lembaga penegakan hak asasi manusia, namun dia membidangi tentang perlindungan terhadap anak. Artinya tindak kekerasan, tindak pembulian terhadap anak-anak, usia anak-anak mulai dari SD hingga sampai SMA, itu semuanya diayomi, dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Nah, itu juga salah satu lembaga penegakan HAM. Jadi bagi kalian yang merasa pernah dibully, pernah dikasari atau pernah dilakukan tindakan pengeroyokan atau kekerasan fisik, maka kalian bisa mengadukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk ditanggulangi secara hukum. Kemudian lembaga yang ketiga, juga pemerintah mendirikan yang namanya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa pengadilan ini dikhususkan untuk mengatasi
menyelesaikan perihal-perihal masalah-masalah terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Terlepas daripada itu, pengadilan HAM ini juga bertugas lebih jauh untuk melakukan edukasi dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri. Jadi tidak hanya mengadili, mereka juga sebenarnya memiliki kewajiban juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat ada lembaga rekonsiliasi, itu juga terkait dengan lembaga penegakan HAM. Namun untuk lembaga rekonsiliasi ini mungkin tidak sampai kepada ranah hukum. Jadi mereka hanya ketika terjadi pelanggaran HAM, mereka audiensi, mereka mediasi sampai selesai permasalahan tersebut. Jadi itulah beberapa lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Apakah sudah efektif? Nah, jika kalian bertanya apakah lembaga-lembaga ini sudah efektif dalam menegakkan hak asasi manusia, maka balik lagi Bapak bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah memahami dan mempraktekkan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia orang lain? Nah, itu pertanyaan yang paling penting. Karena tidak mungkin lembaga-lembaga tersebut bekerja sendiri. Ketika lembaga-lembaga tersebut bekerja sendiri, tanpa ada dukungan dari masyarakat, tanpa adanya pengetahuan masyarakat tentang hak asasi manusia, maka upaya untuk penegakan hak asasi manusia ini tentu tidak akan berjalan dengan baik. Maka pertanyaannya balik lagi kepada kita. Sudahkah kita mengerti HAM? Sudahkah kita menghormati HAM orang lain? Dan sudahkah kita menegakkan HAM di lingkungan kita masing-masing? Jika kita sudah melakukan, maka insya Allah tugas daripada lembaga ini juga sudah efektif. Nah, itu problemnya, masalahnya ada di situ. Jadi kesuksesan lembaga-lembaga ini juga tergantung daripada masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu mendukung dengan pengetahuan HAM yang cukup, dengan kesadaran HAM yang cukup, maka tindak kejahatan terhadap pelanggaran HAM justru mungkin tidak akan terjadi berlarut-larut. Nah, jadi itu poinnya. Kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah tentu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Apa yang Bapak jelaskan pada hari ini juga termasuk bahagian daripada edukasi dan sosialisasi terhadap hak asasi manusia kepada kalian sebagai siswa-siswi SMA Muhammadiyah Langsa, bahwa ketika kamu ingin dihargai dan dihormati hak-haknya oleh orang lain, maka hal yang pertama kamu lakukan adalah menghormati dulu, menghargai dulu hak-hak orang lain. Nah, yang menjadi persoalan, sudahkah kita melakukan itu? Karena kita melihat banyak di antara kita, banyak di antara kamu, banyak di antara kita semua itu justru masih banyak hanya ingin dihormati, hanya ingin dihargai, tapi tidak pernah mau menghormati, tapi tidak pernah mau menghargai orang lain. Itu menjadi permasalahan yang serius bagi saya. Nah, oleh sebab itu maka Bapak himbau kepada kalian semua, hal-hal yang berbau kepada bully yang sering terjadi di sekolah itu tolong ditinggalkan. Mengejek, memanggil kawan dengan nama yang tidak sepantasnya itu tolong dihindarkanlah. Kenapa? Itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka tidak heran ketika kalian semua, ketika tidak dihargai orang lain, maka tidak heran. Mungkin kalian dulunya pernah tidak menghargai orang lain, maka orang tidak akan pernah menghargai kita. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, masalah perihal penegakan hak asasi manusia ini yang terpenting adalah adanya kerjasama yang baik antara yang pertama pemerintah, yang kedua rakyat, dan yang ketiga lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan penegakan. Ketiga ini bekerja sama dengan baik, terbentuk sinergitas yang baik, maka penegakan HAM di Indonesia akan terlaksana dengan baik. Jadi Bapak kira inilah yang dapat Bapak sampaikan perihal materi pada hari ini tentang penegakan HAM karena keterbatasan waktu dan tempat. Untuk mendalami materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan berikan tugas kepada kalian semua. Apa tugasnya Pak? Gampang saja. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia Bapak skip. Bapak tidak jelaskan undang-undang apa saja, tap MPR apa saja yang pernah dibuat oleh negara kita terhadap hak asasi manusia. Jadi tugas antum sekalian
Carilah dari berbagai sumber, baik buku siswa, buku cetak, maupun tabloid, majalah, media elektronik, dan lain sebagainya, internet, tentang peraturan-peraturan apa saja yang pernah dibuat oleh pemerintah kita terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Apa saja materi, apa saja undang-undangnya. Nah, sebagai contoh nanti dibuat aja judul besarnya undang peraturan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Satu, undang-undang nomor ini tahun ini tentang ini. Dua, undang-undang nomor ini tahun ini tentang ini. Jadi lengkap, nomornya berapa, tahunnya berapa, tentang apa undang-undang tersebut. Lebih bagus lagi antum baca isi dari undang-undang tersebut. Setelah kamu selesai, silakan hasilnya kamu foto seperti ini. Nah, ini evolusi ya, ini sejarah, nggak apa-apa sebagai contoh. Nah, jadi apa yang sudah kamu tulis di buku latihan, tampakkan sama bapak seperti ini, fotokan hasil fotonya, kamu kirimkan ke WhatsApp pribadi bapak, sebagaimana yang sudah kamu tahu. Jadi itu saja tugasnya, mudah-mudahan bisa dikirim dengan tepat waktu. Untuk absensi hadir online, link online-nya sudah Bapak taruh nanti di deskripsi video ini. Tinggal kamu klik linknya, tinggal isi apa yang ditanyakan. Biasanya itu Bapak hanya menanya nama lengkap dan pilihlah kelas yang kamu tempati. Misalkan kamu kelas 2 IPA, ya kliknya 2 IPA, kalau 2 IPS kliknya 2 IPS. Kemudian yang terakhir, sebagaimana biasanya, jangan lupa untuk mensubscribe channel kita, channel SMA Muhammadiyah Langsa. Jangan lupa untuk men-share-nya ke kawan-kawan kamu agar di subscribe juga. Jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa sekali lagi Bapak ingatkan, tolong kirimkan tugasnya secepat-cepatnya agar tugas itu tidak menumpuk. Ya, jadi cukup sekian. Terima kasih. Bila mana ada kesalahan kata, tingkah laku dan perbuatan, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.